Seorang tukang sampah yang dianggap cupu dan tidak berbahaya, ternyata pembunuh yang paling kejam dengan julukan Malaikat Maut. Inilah alur cerita film Clean tahun 2022. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Clint sedang menjalani aktivitasnya seperti biasa menjadi tukang sampah yang bekerja pada malam hari. Dia pun mengambil semua sampah yang berada di sudut kota sesuai dengan trayek yang telah disiapkan. Sampah-sampah tersebut nantinya akan dia bawa ke tempat pembuangan, dan biasanya piketnya akan berakhir setelah pagi menjelang. Selesai bekerja, Clint pun menyetir dan pulang ke rumah. Lalu dia pun memasak untuk dirinya sendiri karena diketahui Clint ini tidak mempunyai istri ataupun anak. Clint pun menyisihkan sebagian makanannya untuk diberikan kepada seorang anak perempuan, kita sebut saja Nina. Karena Nina ini mengingatkannya kepada anaknya yang telah meninggal. Setelahnya Clint pun pergi ke toko barang-barang bekas untuk menjual alat-alat yang berhasil dia perbaiki dari tempat sampah. Di sana dia melihat sebuah shotgun, di mana itu mengingatkannya pada masa lalunya yang sangat kelam dan kejam. Di sisi lain diperlihatkan seorang gembong narkoba sedang menunggu anaknya yang hari ini dibebaskan dari penjara. Namun sang anak lebih memilih dijemput dan pergi bersama teman-temannya. Sontak saja hal itu membuat si ayah marah dan kesal kepadanya. Lalu scene kembali berpindah, memperlihatkan Clint yang akan memulai pekerjaannya seperti biasa. Namun kali ini rutenya agak berbeda dari malam kemarin. Clint pun tidak keberatan dan memulai memungut sampah dari rute yang telah disediakan. Dari seberang jalan, Clint melihat beberapa orang yang sedang menurunkan box ikan. Namun yang heran ternyata beberapa dari mereka membawa senjata. Clint yang tidak ingin ikut campur urusan orang lain terus melakukan pekerjaannya lalu pergi. Keesokan paginya seperti biasa Clint menemui Nina yang akan berangkat sekolah. Tapi pagi itu Nina harus berjalan kaki, dikarenakan bis yang biasa menjemput Nina tidak akan lagi lewat di depan rumahnya sejak hari itu. Karena hal tersebut, Clint pun menawarkan untuk mengantarkannya. Di sisi lain diperlihatkan, sang gembong narkoboy sedang membuka box ikan yang dikirim tadi malam. Ternyata isinya adalah obat-obatan terlarang. Si gembong pun terlihat marah setelah mengetahui barang yang dikirim tersebut ternyata jumlahnya kurang. Scene kembali berpindah kepada Clint yang sedang mengantar sepeda ke rumah Nina supaya Nina tidak berjalan kaki saat pergi sekolah. Namun neneknya Nina menegur Clint karena merasa curiga atas perlakuan Clint kepada cucunya tersebut. Sang nenek meminta supaya Clint tidak lagi membantu mereka. Lalu Clint menjawab, semua itu ia lakukan semata-mata untuk membantu dirinya sendiri. Kemudian Clint pun pergi. Di tempat lain, sang gembong narkoba sedang menerima paket obat-obatan dari orang-orang kemarin. Sang gembong yang masih merasa kesal karena barang yang mereka kirimkan tempo hari kurang, dia pun langsung menghajar salah satu kurir hingga tewas. Hal itu ia lakukan sebagai pelajaran agar para kurir tersebut jangan macam-macam dengan sang gembong. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasa, Clint melakukan pekerjaannya sebagai tukang sampah. Dia tidak sengaja melihat ceceran darah di tempat sampah di depan rumah sang gembong. Dan dia tahu bahwa itu bukanlah darah ikan. Tiba-tiba sang gembong pun mendatangi Clint yang sedang bekerja dan menawarkan beberapa uang kepada Clint untuk tutup mulut. Namun Clint menolak dan memilih untuk pergi begitu saja. Selesai bekerja, Clint pun pulang dengan menggunakan mobilnya yang butut. Tapi di tengah jalan mobilnya mogok dan mengeluarkan asap.
Clint pun keluar dari mobilnya untuk memeriksa, siapa tahu dia bisa memperbaikinya. Dia pun membuka kap mobil dan memeriksa bagian-bagian mesin yang ada di sana. Lalu dia pun memeriksa bagian bawah mobil. Tanpa sengaja dari bawah mobil, dia melihat beberapa orang pemuda sedang berlari. Ternyata ada seorang pemuda yang sedang dikejar oleh para berandalan. Clint pun mengikuti mereka sampai masuk ke dalam gang. Di sana dia melihat pemuda tersebut sedang disiksa oleh para berandalan tersebut. Para berandalan yang menyadari kehadiran Clint langsung mendatanginya. Clint pun yang hanya berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, dibuat pingsan oleh salah satu berandal yang memukulnya dari belakang. Ketika ia sadar, ia telah berada di rumah sakit, dan dokter menyarankan agar Clint beristirahat beberapa waktu. Namun Clint menolak dan bersikeras untuk berangkat kerja. Akan tetapi perusahaan setuju dengan pendapat dokter dan Clint pun diistirahatkan beberapa minggu untuk pemulihan. Di jalan pulang, Clint melihat Nina yang sedang duduk di depan rumahnya. Dia tidak bisa masuk ke dalam rumah karena rumahnya dikunci dan kuncinya terbawa oleh neneknya yang sedang keluar. Karena cuaca di luar sangat dingin, Clint pun mengajak Nina ke rumahnya sambil menunggu neneknya pulang. Di rumah Clint, Nina menemukan sebuah kotak yang terbengkalai dan sepertinya sudah lama tidak dibuka. Nina yang merasa penasaran mencoba membukanya. Namun tiba-tiba, di tempat lain diperlihatkan sang gembong yang sedang makan bersama keluarganya menjadi marah karena anaknya terus saja menelpon ketika ayahnya sedang mengajaknya mengobrol. Ternyata si anak tidak mau mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang penjahat. Si ayah pun memarahinya dan memaki teman-temannya. Hal itu membuat si anak kesal dan pergi meninggalkan rumah. Singkat cerita, pagi pun tiba. Clint yang sedang mengendarai mobilnya melihat Nina yang sedang digoda oleh para pemuda di sana. Clint yang merasa khawatir menghentikan mobilnya dan menyuruh Nina pulang. Setelah itu, Clint yang merasa tidak punya kegiatan berencana untuk memperbaiki rumah yang terbengkalai di daerahnya untuk mengisi waktu luang. Di dalam rumah tersebut, Clint menemukan kotak berwarna merah yang berisi sebuah kunci pipa. Clint pun mengambilnya dan membawanya pulang. Di jalan pulang, Clint melihat sepeda Nina berada di depan rumah para berandalan yang tadi pagi dia temui. Di rumah tersebut, para berandalan sedang melakukan pesta. Dan tentu saja Nina pun berada di sana sedang dicekoki oleh para berandalan tersebut. Nina pun yang kepalanya mulai terasa pusing memutuskan untuk pulang. Namun dia ditahan oleh salah satu berandalan di sana dan dicoba untuk diperkaos. Namun tiba-tiba Clint langsung menyerang mereka dengan kunci pipa yang tadi dia temukan. Namun ternyata di sana juga terdapat si anak gembong yang menjadi korban keganasan Clint. Setelah itu Clint membawa Nina pulang dan mengembalikannya kepada neneknya dengan selamat. Beberapa saat kemudian, terlihat si anak gembong narkoboy sedang diperiksa oleh dokter di rumahnya. Dokter menyarankan untuk melakukan operasi plastik secepatnya karena wajahnya tidak akan kembali seperti semula. Namun sang gembong menolak dan membiarkan anaknya seperti itu sebagai pelajaran karena sering membangkang kepadanya. Hal itu membuat si anak kesal dan sedih. Namun ayah tetaplah ayah yang tetap mencintai anaknya. Si gembong pun murka melihat kondisi anaknya saat ini. Dia pun mengumpulkan anak buahnya termasuk para polisi yang korup untuk mencari orang yang telah menghajar anaknya tersebut. Dari video yang dia dapatkan, pelakunya adalah si tukang sampah yang sering berkeliaran di daerahnya. Di sisi lain, Clint yang mengetahui masalahnya akan menjadi panjang, membawa Nina beserta neneknya untuk pergi jauh dari kota tersebut. Di perjalanan, Clint pun dihentikan oleh seorang petugas polisi. Clint pun yang merasa curiga langsung menancap gas dan kabur. Merasa mobilnya telah terlacak,
Dia pun berencana untuk mencuri sebuah mobil di sebuah parkiran toko untuk menghilangkan jejak. Sementara itu, si nenek berkata kepada Clint ingin pergi ke toilet. Clint melarangnya karena berbahaya keluar dari mobil, apalagi di saat genting seperti saat ini. Karena si nenek bersikeras, akhirnya Clint pun mengizinkannya. Sementara itu, Clint yang telah berhasil mencuri mobil memarkirnya di pinggir jalan sambil mengawasi situasi. Kemudian muncullah beberapa suruhan si gembong karena melihat mobil Clint yang terparkir di sana. Mereka pun masuk ke dalam toko dan menyisakan satu orang untuk menjaga parkiran. Sementara itu, Nina yang hendak keluar toko terpaksa harus berlari dan bersembunyi di dalam gudang karena dicegat oleh para penjahat tersebut. Karena Nina tak kunjung keluar, Clint pun merasa curiga terjadi sesuatu di dalam sana. Ketika Clint melihat ke arah parkiran, benar saja di sana terdapat salah satu penjahat, dan Clint pun dengan mudah melumpuhkannya. Sementara itu di dalam gudang, Nina pun mulai terpojok dan bersembunyi di pojokan. Namun Clint datang tepat waktu dan menghajar mereka satu persatu dengan brutal hingga semuanya tewas. Setelah membawa Nina ke tempat aman, Clint pun memutuskan untuk tidak lari, namun akan menghadapi masalah yang satu ini. Kemudian Clint pun menyusun rencana dan mengambil uang di tempat penyimpanan untuk ia beli senjata dan juga peralatan lainnya, dan menyusun rencana dengan matang, termasuk memodifikasi senjata, membuat jebakan, dan juga mempelajari blueprint rumah sasarannya. Terkuaklah sosok Clint yang sebenarnya adalah pembunuh bayaran yang berjulukan si Malaikat Maut. Informasi tersebut disampaikan kepada si Gembong oleh polisi korup yang telah menyelidikinya. Mendengar hal itu, si Gembong mulai merasa takut. Dia pun mengumpulkan semua anak buahnya di dalam rumah untuk menyambut kedatangan Clint. Dan tiba-tiba, sebuah mobil pengangkut sampah menerobos masuk ke rumahnya. Tidak diragukan lagi, itu adalah Clint. Di saat bersamaan, sebuah bom meledak di generator listrik hingga membuat rumah sang Gembong gelap gulita. Dalam keadaan panik, mereka pun menembaki truk sampah tersebut dan berharap Clint mati di sana. Namun Clint terlalu tangguh buat mereka, meskipun dia sendirian, itu bukanlah masalah buatnya. Dengan kemampuannya tersebut, dia mulai melumpuhkan penjahat satu persatu. Pertarungan sengit terjadi ketika Clint menghadapi si polisi korup yang memang terlihat cukup tangguh. Akhirnya, polisi itu pun tewas setelah pistol suar ditembakkan ke mulutnya. Lalu, Clint pun menyisir setiap ruangan untuk mencari si Gembong. Clint pun dibuat terkejut dengan kemunculan si Gembong dari balik pintu yang langsung menembakinya. Setelah peluru habis, sang Gembong mulai menyerang dan menghajar Clint yang mulai kehabisan tenaga dan terluka cukup parah. Dengan tenaga yang tersisa, Clint pun berusaha untuk bangkit dan mulai menyerang balik. Clint pun menghajarnya habis-habisan sampai sang Gembong tidak punya kekuatan lagi untuk melawannya. Ketika Clint mengikatkan kabel ke leher si Gembong untuk membunuhnya, tiba-tiba anak si Gembong muncul dan mengacungkan senjata. Karena merasa bersalah telah menghancurkan wajah pemuda tersebut, Clint pun pasrah. Akan tetapi pemuda tersebut memilih menembak ayahnya sendiri karena telah merasa muak atas perlakuannya selama ini. Lalu pemuda itu terduduk lesu sambil menatap tajam ke arah Clint. Di akhir film diperlihatkan, Nina yang sudah kembali ke kotanya sedang mengayuh sepeda dengan sangat riang. Dia pun berhenti di persimpangan dan menatap truk sampah yang datang dari ujung jalan. Lalu Nina pun tersenyum. Tamat.